Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania di sini pengen cerita sedikit tentang talent mapping. Mulai dari awal pertemuan, saya kenal dengan talent mapping ini justru dari workshopnya almarhum Ustadz Hari Santosa. Kemudian beberapa kali saya ikut, selalu dengar istilah talent mapping dan disinggung beberapa konfigurasi sifat bakatnya. Lalu saat ikut workshopnya pakar magang anak ya, dengan Bu Diana Syarifah juga sekali lagi kena lagi dengan talent mapping. Bahkan beliau menggunakan talent mapping assessment itu sebagai salah satu bahan acuan ya untuk mengakselerasi potensi anak-anak. Dan ketika saya coba terapkan di kehidupan saya dan keluarga, itu ngerasa juga manfaatnya. Dari sini saya akhirnya penasaran ya, ini luar biasa nih Abah Rama foundernya gitu ya. Akhirnya saya memantapkan diri untuk ikut yang workshopnya talent mapping basic di Surabaya waktu itu Januari 2020 bersama Bu Ita Guntari. Kemudian Agustusnya, karena saya ngerasain dinamikanya luar biasa, baru ikut basic aja udah kayak gitu, udah banyak sering cerita, kemudian dimintain tolong teman sharing juga. Akhirnya Agustus memantapkan diri untuk belajar lebih lanjut di workshop talent mapping yang dynamic ya. Kali ini bersama Kang Firman dengan timnya juga Kang Yusuf ya, itu udah online karena waktu itu sudah pandemi. Apa yang dirasain? Masya Allah luar biasa. Salah satunya adalah kegelisahan-kegelisahan saya selama ini beberapa terjawab. Salah satunya terkait dengan peran saya sebagai dokter yang justru di postingan-postingannya atau di sharing-sharingnya justru nggak banyak bahas tentang medis. Itu kenapa? Dan itu terjawab di talent mapping ini. Belum lagi kalau kita bicara terkait dengan hubungan kita dengan pasangan, saat mengerti peta bakat suami apa, peta bakat saya apa, itu akan lebih memudahkan untuk mengharmonisasi kondisi hubungan suami istri gitu ya. Jadi lebih paham, oh kenapa begini, kenapa begitu. Anak juga begitu, terbantu sekali gimana kita mengenali anak, kemudian bagaimana pendekatannya, atau bahkan ketika anak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu kita paham kenapa ya penyebabnya seperti itu. Dan ini yang membuat saya merasa bahwa nggak hanya saya yang bisa merasakan ini, orang lain butuh tahu tentang ini dan merasakan kebahagiaan seperti apa yang saya rasakan. Karena itu saya giat untuk sharing di medsos saya, kemudian bahkan diminta untuk mengisi di beberapa komunitas, sampai akhir-akhir ini bahkan ada di satu waktu yang beruntun dalam satu pekan itu mengisi di beragam komunitas ya, mulai dari yang pelajar, kemudian ibu-ibu PKK di sebuah perusahaan swasta begitu, kemudian di komunitas mahasiswa pasca sarjana di Taiwan, di kampus-kampus dan lain sebagainya. Itu membuat saya yang punya sifat bakat connectedness di urutan pertama akan bertanya, ini kenapa ya Allah memperjalankan saya, menghampirkan saya pada kesempatan demi kesempatan yang melulu tentang talent mapping gitu ya. Jadi ya bismillah, semoga ini salah satu saya mengabdi kepada Tuhan saya, kepada negara ini dengan membawakan peran sebagai seorang motivator. Karena setelah saya lihat dari urutan sifat bakat saya, terhimpun beberapa sifat kuat saya, yaitu connectedness, communication, ideation, developer, relator, belief, empati, dan beberapa sifat bakat tersebut sangat kuat ya pengaruhnya untuk peran saya sebagai seorang motivator. Dan ternyata memang banyak testimoni atau bahkan banyak yang japrian masuk ke saya hanya untuk menyampaikan terima kasih karena telah dibantu dan seterusnya. Terkait spesifikasi target, kalau ngelihat beragamnya dari lintas usia sebenarnya, tapi kalau kedepannya pengennya sharpening di pemuda dan ibu-ibu ya, di antara itu. Kalau dari potensi kekuatan saya terhimpun caring, motivating, communicating, counseling, seputar itu. Jadi kayaknya emang ketika saya melakukan aktivitas yang terkait dengan itu tuh rasanya bergairah sekali, ada energi tersendiri gitu ya, yang unstoppable, yang nggak terhentikan rasanya gitu.
Begitu deklarasi jalan santri saya. Semoga Allah ridho, semoga bermakna untuk kehidupan dunia dan akhirat saya. Semoga Allah kuatkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.